Anthony Matheus dos Santos atau yang biasa dipanggil Anthony dianggap badut di Manchester United, tapi berubah menjadi GOAT bersama Real Betis. Kepindahannya dari Manchester United menuju Real Betis adalah momen krusial yang dianggap sebagai keputusan terbaik dalam perkembangan karirnya. Sebuah keputusan yang dalam perspektif ini tidak hanya menyelamatkan karirnya dari stagnansi, tetapi juga memberinya panggung yang lebih tepat untuk memamerkan potensi sejatinya. Anthony benar-benar tampil gemilang bersama Real Betis di musim 2024-2025. Berstatus sebagai pemain pinjaman Manchester United, Anthony sekali lagi membuktikan dirinya belum habis. Terbaru, pemain asal Brazil tersebut menjadi otak di balik kelolosan Real Betis ke final UEFA Conference League pada leg kedua semifinal kontra Fiorentina di Artemio Franci, Jumat 9 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Betis bermain seri 2-2. Anthony berperan besar di laga itu dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Golnya tercipta pada menit ke-30 melalui skema tendangan bebas. Anthony mampu menyepak bola dengan lengkungan indah hingga membobol gawang David De Gea. Untuk gol kedua alias penyeimbang Betis, Anthony menjadi kreator bagi lesakan Abde Ezzalzouli pada menit ke-97. Skor imbang itu sudah cukup bagi Real Betis untuk bermain di final UEFA Conference League guna menantang Chelsea. Los Verdiblancos melaju ke partai puncak dengan keunggulan agregat 4-3 atas La Viola. Ada hal unik yang bisa ditorehkan Anthony dengan keberhasilannya membawa Real Betis ke final UEFA Conference League. Pemain berusia 25 tahun akan menjadi orang pertama yang memenangkan 2 gelar antar klub Eropa dalam satu musim yang sama. Pasalnya, sebelum meninggalkan Manchester United, Anthony sempat masuk dalam skuad yang berlaga di Liga Eropa. Ia bahkan mencatatkan 4 pertandingan. Menariknya, dari keempat laga yang dimainkan tersebut, Manchester United tercatat tidak terkalahkan. Sebuah kebetulan, sama seperti Real Betis, Manchester United juga berhasil melenggang ke final kompetisi antar klub Eropa. Anak asuh Ruben Amorim bakal bermain di San Mamés untuk menantang Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Jika Manchester United dan Real Betis sama-sama menjadi juara, maka Anthony akan mendapatkan medali kejuaraan baik di Liga Eropa dan Liga UEFA Conference League. Prestasi tersebut bisa dibilang langka karena 2 GOAT, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, tidak pernah mendapatkan rekor seperti itu. Baik Messi dan Ronaldo sama-sama berjaya di kompetisi Eropa ketika masih membela Barcelona dan Real Madrid. Sepanjang karir profesionalnya, Messi mampu memenangkan 4 gelar Liga Champions. Namun ia tidak serta-merta mengawinkannya dengan trofi lain seperti Liga Eropa. Begitu juga dengan Ronaldo yang memenangkan 5 gelar Liga Champions sampai saat ini. Prestasi terbesarnya adalah membawa Real Madrid memenangkan hat-trick si kuping besar sejak 2015-2016 hingga 2017-2018. Sama seperti Messi, Ronaldo juga tidak pernah mengawinkan gelar antar klub Eropa sepanjang karirnya. Jika kedua pesohor lapangan hijau tidak pernah melakukannya di Eropa, maka Anthony akan menjadi pemain pertama yang memecahkan rekor tersebut. Sangat seru menanti, apakah GOAT Anthony bakal menjadi orang pertama yang memenangkan 2 gelar antar klub Eropa dalam musim yang sama. Kisah Anthony dimulai di Akademi Sao Paulo, Brazil, tempat di mana bakat alaminya mulai terasah. Kecepatan eksplosif, dribbling lincah, dan visi menyerang yang tajam membuatnya menonjol di antara pemain muda lainnya. Perkembangannya yang pesat membawanya menembus tim utama Sao Paulo pada tahun 2018, di mana ia dengan cepat menjadi pemain kunci.
Penampilannya yang memukau di Campeonato Brasileiro dan Copa Sudamericana menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dan pada Februari 2020, Ajax Amsterdam berhasil mengamankan jasanya. Di bawah arahan Erik ten Hag, Antony menjelma menjadi salah satu pemain sayap paling menjanjikan di Eropa. Kombinasinya dengan pemain-pemain seperti Dusan Tadic dan Sebastian Haller menghasilkan lini serang yang mematikan bagi Ajax. Tidak hanya mencetak gol-gol penting, tetapi juga memberikan assist-assist krusial, membantu Ajax meraih gelar Eredivisie secara berturut-turut, yakni musim 2020-2021 dan 2021-2022. Gaya bermainnya yang flamboyan, penuh trik dan akselerasi, menjadikannya favorit para penggemar di Johan Cruyff Arena. Periode di Ajax adalah masa keemasan bagi Antony, di mana ia mengembangkan kemampuan teknis dan taktisnya secara signifikan, serta membangun reputasi sebagai pemain sayap yang berbahaya dan tidak terduga. Pada musim panas 2022, Antony mengikuti jejak Erik ten Hag menuju Manchester United. Transfer dengan nilai yang cukup besar, yakni 85 juta pound sterling atau sekitar 1,7 triliun rupiah, menimbulkan ekspektasi tinggi di kalangan penggemar setan merah. Kedatangannya diharapkan dapat mengisi kekosongan di lini sayap kanan dan memberikan dimensi serangan yang lebih dinamis bagi tim. Namun, periode Antony di Old Trafford ternyata tidak berjalan sesuai harapan banyak pihak. Meskipun menunjukkan beberapa momen brilian, konsistensi permainannya menjadi sorotan. Ia kesulitan untuk beradaptasi sepenuhnya dengan intensitas dan gaya bermain Liga Premier Inggris yang tentu berbeda dengan Eredivisie. Salah satu kritik utama yang sering dialamatkan kepada Antony adalah kurangnya kontribusi gol dan assist yang sepadan dengan harga transfernya. Meskipun memiliki kemampuan dribble yang memukau, seringkali ia gagal dalam mengambil keputusan di sepertiga akhir lapangan, baik dalam melepaskan umpan silang yang akurat maupun dalam penyelesaian akhir. Antony memang dikenal memiliki gaya bermain yang unik, seringkali melakukan gerakan berputar untuk melewati lawan. Namun gerakan berputar tersebut terkadang dianggap kurang efisien karena Antony lebih fokus untuk melewati lawan daripada menciptakan peluang yang lebih baik seperti umpan kunci atau crossing. Karena kurang efisien, bola sering berada di kaki Antony untuk waktu yang lama sehingga Manchester United kehilangan momentum untuk mencetak gol. Gaya bermainnya yang berputar dan kurang efisien ini yang kemudian memicu julukan El Gasing oleh para penggemar. Selain itu, masalah cedera juga sempat menghambat perkembangannya di Manchester United, membuatnya kehilangan beberapa pertandingan penting dan mengganggu ritme permainannya. Di luar lapangan, Antony juga menghadapi beberapa kontroversi yang turut mempengaruhi citranya dan fokusnya sebagai pemain. Dia pernah diberitakan dilaporkan ke kepolisian oleh mantan kekasihnya atas dugaan perilaku kekerasan. Isu-isu ini, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan performanya di lapangan, tentu memberikan tekanan tambahan dan dapat mempengaruhi mental seorang pemain muda yang sedang berjuang untuk membuktikan diri di Liga nomor 1 dunia. Melihat situasi yang kurang ideal di Manchester United, muncul spekulasi mengenai masa depan Antony di klub tersebut. Meskipun masih memiliki potensi besar, menit bermain yang tidak konsisten dan tekanan ekspektasi yang tinggi dapat menghambat perkembangannya. Pada titik inilah, gagasan untuk mencari tantangan baru di lingkungan yang berbeda mulai mencuat. Dan kemudian, keputusan itu tiba. Antony bergabung dengan Real Betis. Langkah ini pada awalnya mungkin terlihat sebagai penurunan level bagi sebagian orang. Namun dalam perspektif perkembangan karir jangka panjang dapat dilihat sebagai keputusan yang sangat cerdas dan strategis. Real Betis di bawah arahan Manuel Pellegrini dikenal dengan gaya permainan menyerang yang atraktif dan memberikan kebebasan kepada para pemain sayap untuk mengeksploitasi kemampuan mereka.
Beberapa alasan mendasari mengapa kepindahan ke Real Betis dapat menjadi keputusan terbaik bagi Anthony. Kesempatan bermain reguler. Di Manchester United, persaingan di lini serang sangatlah ketat. Kedatangan pemain-pemain baru dan perubahan taktik terkadang membuat posisi Anthony tidak terjamin. Di Real Betis, dengan kebutuhan tim akan pemain sayap yang dinamis dan kreatif, Anthony memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan menit bermain yang reguler. Konsistensi bermain adalah kunci bagi seorang pemain muda untuk mengembangkan kepercayaan diri dan mencapai potensi maksimal. Lingkungan yang mendukung. Real Betis memiliki reputasi sebagai klub yang stabil dengan dukungan penggemar yang fanatik. Lingkungan yang positif dan sportif dapat membantu Anthony membangun kembali kepercayaan dirinya setelah periode yang kurang memuaskan di Manchester United. Pellegrini sebagai pelatih yang berpengalaman dan memiliki reputasi dalam membangun pemain muda dapat memberikan bimbingan taktis dan mental yang dibutuhkan oleh Anthony. Gaya bermain yang sesuai. Gaya bermain menyerang dan berbasis penguasaan bola yang diterapkan oleh Real Betis kemungkinan besar akan lebih cocok dengan karakteristik Anthony. Kecepatan, dribbling, dan kemampuan menciptakan peluang dari sisi sayap akan lebih termanfaatkan dalam sistem ini. Liga Spanyol dengan penekanannya pada teknik dan taktik juga dapat menjadi platform yang baik bagi Anthony untuk mengasah aspek-aspek permainannya. Tekanan yang lebih terukur. Ekspektasi di Manchester United sangatlah tinggi seiring dengan sejarah dan status klub sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tekanan untuk selalu tampil sempurna bisa menjadi beban bagi pemain muda. Di Real Betis, meskipun juga merupakan klub dengan tradisi yang kuat, tekanan ekspektasi mungkin tidak sebesar di Old Trafford, memungkinkan Anthony untuk bermain dengan lebih lepas dan fokus pada perkembangannya. Peluang untuk membuktikan diri kembali. Kepindahan ke Real Betis memberikan Anthony kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam karirnya. Ia dapat membuktikan kepada diri sendiri dan kepada dunia bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di level tertinggi. Penampilannya yang impresif di La Liga dapat membuka kembali pintu ke klub-klub yang lebih besar di masa depan, atau bahkan membawanya kembali ke Liga Premier Inggris dengan mental dan pengalaman yang lebih matang. Mengutip data dari Transfermarkt, statistik Anthony meningkat drastis setelah meninggalkan Manchester United. Dalam 96 pertandingan bersama MU, Anthony hanya menyumbang 12 gol dan 5 assist. Sedangkan bersama Real Betis, Anthony sudah bikin 8 gol dan 5 assist hanya dalam 21 pertandingan saja. Tentu saja kepindahan ke Real Betis juga membawa tantangan tersendiri. Anthony perlu beradaptasi dengan budaya dan bahasa baru, serta membuktikan dirinya di liga yang memiliki karakteristik unik. Namun, dengan bakat yang dimilikinya dan dukungan dari klub dan pelatih yang tepat, ia kini kembali bersinar di Spanyol. Keputusan Anthony untuk bergabung dengan Real Betis dapat dilihat sebagai langkah yang berani dan menantang. Alih-alih terus berjuang di lingkungan yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung perkembangannya, ia memilih untuk mencari tantangan baru di tempat yang tepat, di mana ia memiliki peluang yang lebih baik untuk bermain reguler, mengembangkan kemampuannya, dan menikmati sepak bolanya kembali. Ini adalah contoh dari seorang pemain yang menyadari pentingnya lingkungan yang tepat dalam memaksimalkan potensi karirnya. Dalam jangka panjang, keputusan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi karir Anthony. Jika ia berhasil menunjukkan performa yang konsisten
dan impresif di Real Betis. Ia tidak hanya akan membantu klub tersebut meraih kesuksesan, tetapi juga membangun kembali reputasinya sebagai salah satu pemain sayap muda paling berbakat di dunia. Pengalaman bermain di liga yang berbeda juga akan memperkaya pemahaman taktisnya dan membuatnya menjadi pemain yang lebih serbaguna. Perjalanan karir Anthony Matheus dos Santos hingga saat ini penuh dengan pasang surut. Setelah periode gemilang di Ajax, tantangan di Manchester United mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Namun keputusannya untuk bergabung dengan Real Betis dapat menjadi titik balik yang positif dalam karirnya. Dengan kesempatan bermain reguler, lingkungan yang mendukung, dan gaya bermain yang sesuai, Anthony memiliki potensi besar untuk berkembang dan membuktikan bahwa ia mampu mencapai level tertinggi dalam sepak bola Eropa. Kepindahan ini bukan hanya sekedar transfer pemain, tetapi sebuah langkah strategis yang menunjukkan kedewasaan dan pemahaman Anthony tentang apa yang terbaik bagi perkembangan karirnya. Waktu akan membuktikan apakah keputusan ini benar-benar menjadi yang terbaik. Tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa Anthony berada di jalur yang tepat untuk menghidupkan kembali potensi besarnya bersama Real Betis.